Strike! Oke masih. Mantap! Makin berat. Lumayan. Astaga! Juga pasti Tosian. Tinggal 2 meter lagi loh lepas dia. Apa mas? Mantap! Hari ini sebelum mancing, saya akan ikut nelayan teri untuk menjala, sekalian untuk mengecek spot. Jika hasilnya berlimpah, tidak menutup kemungkinan ikan besar juga banyak di sini. Karena ikan teri termasuk salah satu makanan bagi ikan-ikan predator di laut. Luasnya perairan Indonesia membuat banyak masyarakat yang tinggal di pesisir menjadikan nelayan sebagai pekerjaan utama mereka. Di setiap daerah, para nelayan memiliki cara tangkap yang khas. Salah satunya nelayan dari Sampang, Madura, Jawa Timur ini. Jadi di belakang saya tuh udah ada kapal yang mulai bar jaring. Jadi sistem nelayan di sini dia tanpa spot, tanpa titik. Jadi semacam cepet-cepetan nih. Siapa yang menemukan boilingan duluan, nah dia pasti akan nebar jaringnya. Bisa dibilang cara ini susah-susah gampang, karena kapal akan terus bergerak sampai menemukan boilingan ikan. Selain itu, tanda yang lain berasal dari burung yang menyerang permukaan air. Juru pantau yang berada di bagian depan kapal inilah yang menjadi kunci keberhasilan untuk mendapatkan ikan. Posisinya yang lebih tinggi memudahkan ia untuk memantau secara 360 derajat. Oke, jadi baru aja tadi dari pemantau menemukan boilingan. Ada ikan teri lumayan cukup banyak tadi. Dan ini para begal langsung nurunin jaringnya nih. Kapal akan berputar sampai bertemu kembali dengan ujung jaring hingga berbentuk lingkaran. Saat ujung jaring sudah bertemu, disinilah waktunya menarik. Semangat Mas Bro! Berat ini jaringnya, Mas. Jadi narik jaring ini sambil olahraga hari saya. Sementara di sisi bagian kosong, ada yang bertugas untuk memukul-mukul air. Nah, jadi sekarang saya coba buat pukul-pukul air menggunakan alat yang namanya semplang. Nah, semplang ini tujuannya untuk menggiring ikan teri biar nggak keluar dari lingkaran jaringnya. Semplang ini dapat menghasilkan bunyi pada permukaan air yang dapat membuat ikan berkumpul di area tertentu. Ini pas yang paling saya suka nih kalau ikut kegiatan bareng nelayan, kita bisa nyemplung, berenang-renang buat giring ikan. Tapi sebelum lompat saya buka baju dulu, soalnya ada bawa salin. Budaya kerjasama memang sangat kental. Semua saling bahu-membahu untuk bisa menaikkan ikan yang banyak ke atas kapal. Saat sudah dekat, mesin penarik jaring dimatikan dan ditarik manual. Wah, sepertinya kami harus lebih cepat nih, karena sudah banyak kawanan burung yang mengincar hasil buruan kami. Oh, rekan-rekannya, burung-burungnya udah mulai pada kumpul. Soalnya ini lingkaran jaringnya mulai mengecil dan ikan terinya pada mulai berenangan di permukaan air. Berani bernyamper ikan teri milik kita ini, Mas ya. Aduh. Semakin kecil lingkaran jaring, maka tenaga yang dikeluarkan juga harus ekstra. Makin berat. Wih, mantap betul Strike Big Mania. Hasil kali ini sudah termasuk banyak. Wih, banyak banget rekan-rekannya. Jadi ini kata masnya perkiraan bisa sampai 15 bak dan satu baknya itu kurang lebih 25 kg. Makin berat ini.
yang kita dapetin ini, dia teri tongkol, tapi yang warnanya hitam. Teri hasil tangkapan langsung dibersihkan dan disortir di atas kapal, agar nanti saat berada di darat sudah bisa langsung dijual. Wih, ini dia ikan terinya. Jadi ini yang udah dipilih-pilih, udah dipisahin dari jenis ikan yang lain karena nanti harganya pun akan beda. Jadi ikan teri ini di sini sepanjang masa selalu ada, tapi puncaknya dia banyak waktu musim hujan karena suhunya mulai dingin, airnya dingin dan mulai pada ke pinggir karena di situ sumber makanan terinya banyak di situ. Luar biasa, mancingannya strike back, mantap. Setelah melihat hasil yang berlimpah, saya yakin nih akan mendapatkan ikan besar saat memancing nanti. Mantap! Strikeback Mania, Malang Selatan dikenal sebagai salah satu spot memancing favorit di Jawa Timur. Kondisi alam, geografi, dan keanekaragaman hayatinya lah yang membuat spot ini begitu mempesona. Salah satu target yang banyak ditemukan di sini adalah ikan pelagis. Tidak menunggu lama, teknik popping langsung saya lakukan. Strike! Oke Mas. Mantap! Kita bangunkan Mas Jani, bangun. Sambarannya cukup kuat, tapi saya tak mau menyerah begitu saja. Ikan apakah yang menyambar umpan saya? Wih! Ayo, ini. Rainbow Runner, Mas Bro! Mantap! Mantap betul! Yes! Pas banget. Pas banget ya. Wih, mantap betul. Rainbow Runner, Mas Bro. Itu kenapa disebut rainbow? Karena ketika dia terkena cahaya, dia memiliki warna seperti pelangi. Tuh, bagus sekali. Dan dia terkenal memiliki kecepatan renang yang luar biasa. Itu ditopang dari bentuk tubuhnya yang seperti torpedo seperti ini. Dan tulangan ekornya juga tebal sekali ini. Oh, Mantap, strike, luar strike, biasa. strike. Oh, strike, double strike. Belakang, strike. Tak beberapa lama, teman saya Majid pun mendapatkan sambaran. Mantap! Strike kali ini menandakan bahwa kami bermain di spot dan waktu yang tepat. Tapi kalau melihat piranti Majid, sepertinya tidak ada perlawanan yang berarti. Ikan apakah gerangan yang akan dinaikannya? Tongkol. Tongkol lumayan. Weh! Awas. Oke, aman. Lumayan, tongkol. Pas banget, boilingannya pas banget di depan kapal kita nih. Di samping kapal tuh. Luar biasa, tadi waktu ada boilingan langsung nih Mas Majid gercep. Tadi dia lagi main jigging sebenarnya Mas ya. Iya. Dan ini ikan gerombolan dalam jumlah yang sangat banyak dan kemungkinan ini kita bisa strike ikan tongkol lagi ya. Pasti Pasti masih banyak oke. ini. Tak mau hanya menjadi penonton saja, Kapten Hari juga memainkan pirantinya. Fish on! Lengkungan joran Kapten Hari menunjukkan tanda-tanda sambaran yang cukup besar. Kapten Hari harus bersabar, tidak boleh sembarangan menggulung reel agar ikan buruannya tidak lepas. Padahal udah dekat. Tapi karena kuatnya tarikannya, tenaganya kuat banget. Gak mau dipompa loh dia. Pompa pun susah. Bawa lari terus. Luar biasa. Besar kayaknya. Perkiraan 10 kg lebih. Capek, Cap? Capek. Udah biar selesaikan. Oh, pekel oke. Ini kode ini. Namanya kode ini. Oke, tapi sedih, Cap. Ikan sudah mulai menunjukkan wujudnya dari dalam air. Ternyata seekor ikan giant trevally dengan size lumayan yang memberikan perlawanan. Coba kita lihat. Yeah! Mantap Mas Bro. Wah, luar biasa. Jadi tadi kita mainnya di karang dangkal ya, Kep ya? Di karang dangkal tadi. Ini perkiraan berapa, Kep ya? 15 ada nggak, Kep? 12 ya. 12-15 kilo. Luar biasa. Jadi habitatnya selain dia di terumbu karang, biasanya memang dia di tebing-tebingan ya, Kep ya? Karena sumber makanannya banyak di situ. Oke, mancingannya strike back. Mantap.
kami kembali melempar umpan. Nampaknya hari ini benar-benar harinya Majid nih. Baru saja bergeser spot, ia langsung mendapatkan tanda-tanda sambaran. Ya, strike. Yes. Sepertinya kali ini tidak ada perlawanan. Apakah ikan kecil yang didapatkannya? Ternyata ikan predator yang tak begitu disukai oleh para angler. Barakuda. Barakuda. Oh, mantap. Disambar sama barcode ternyata. Luar biasa. Ngeri. Spot tebing-tebing nih rumahnya dia. Ikan barakuda dikenal sangat agresif, bahkan sering menyambar ikan yang sudah ditangkap oleh angler. Giginya yang tajam seringkali membuat ikan tangkapan rusak, bahkan sampai memutuskan tali pancing. Mancing mania strike back. Mantap. Woo. Oke, jadi sekarang kita lagi main popping sama casting di pinggir-pinggir tebing seperti ini. Dan ombaknya lagi cukup tinggi ya. Itu bisa dilihat teman saya di depan, Mas Yani. Tadi sedikit agak nggak enak badan, jadi istirahat dulu. Kita coba lempar-lempar terus. Spotnya bagus banget, ini potensial banget. Mudah-mudahan ada ini targetnya di sini. Sebelum berangkat memancing ke laut, kita harus pastikan kalau kondisi tubuh benar-benar fit dan perut sudah terisi. Semoga cepat pulih ya Yani. Kali ini Majid mencoba peruntungannya kembali menggunakan teknik jigging. Akankah Dewi Fortuna kembali memihak pada Majid? Wah, mantap strike guys. Mancing mania mantap. Mantap betul. Kita coba jigging. Ayo Mas Majid. Casting kita strike, jigging kita strike juga. Betul saja, baru sebentar memainkan pirantinya, ia langsung mendapatkan strike. Akhirnya, seekor ikan keluarga pelagis berhasil landed. Wow, Mantap. langsung landed. Mantap betul. Ikan apa namanya Mas? Ini kalau sini namanya karas. Ikan karas. Ini masih sejenis tongkol-tongkolan ini. Yes. Tuh, secara fisik juga mirip banget sama tongkol. Cuma yang bedanya adalah corak di bagian punggungnya. Tuh, corak di bagian punggung sama bentuk mulutnya dia lebih kecil daripada tongkol. Luar biasa. Ikannya lumayan keras tapi. Ikannya lumayan keras. Iya. Kalau untuk ikan bakar enak banget. Wih, mantap lah. Jadi itu tadi rencananya kita udah mau pindah loh. Captain udah bilang, ayo pindah. Begitu diangkat langsung dapet Iya, ikan mantap, karas mantap, luar mantap, biasa. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Mancing kami lanjutkan. Kali ini teknik trolling yang coba kita mainkan. Tidak menunggu lama, umpan saya langsung disambar ikan. Fish on! Kerjasama antara angler dan kapten kapal memang sangat dibutuhkan. Tujuannya agar kapten tahu kapan harus menghentikan kapalnya. Kita sambil muter-muter main trolling ini, ternyata amis umpannya. Lumayan. Ini kemungkinan cakalang. Tuh dari tarikannya, larinya dia sambil geter-geter gitu. Itu ciri khas. Oke, seekor cakalang sudah mulai terlihat dari permukaan air. Ari lepas, astaga. Juga pasti Tosian. Tinggal 2 meter lagi loh lepas dia. Bawa seroknya. Waduh. Karena dirasa amis dengan teknik trolling, kami mencobanya kembali. Mantap! Tidak hanya Angga, saya pun juga mendapatkan sambaran. Double strike sama Mas Angga. Tadi Mas Angga duluan dapat. Begitu kapal berhenti, saya retreat sebentar langsung sambar. Ayo Mas Angga. Semangat. Jangan sampai lepas. Perlawanan demi perlawanan diberikan oleh ikan buruan kami berdua. Tuh, gitu dia. Ciri khas tarikan ikan-ikan cakalang, ikan-ikan tongkol kayak gini. Begitu dia mendekati permukaan, larinya makin kencang. Tapi seru banget di situ. Tuh. Mantap.
Betul saja, ternyata ikan cakalang lagi yang menyerang umpan kami berdua. Size-nya segini-gini mas. Let's go. Mantap. Sini mas Aga. Asik kita berdua double strike. Mantap double strike kita mas Aga. Oke. Size-nya lumayan. Ini strike back. Mantap. Tidak puas dengan teknik trolling, Angga mencoba peruntungan dengan teknik lain. Tanda-tanda sambaran dari ikan target pun mulai terlihat. Strike. Kesabaran membuahkan hasil. Wih, mantap mas bro. Casting mas ya. Casting pakai minum. Meski ikan berusaha kabur, tapi bukan hal sulit bagi Angga untuk mengalahkannya. Bayang-bayang ikan mulai terlihat dari permukaan. Ya, seekor ikan cakalang berhasil landing. Gokil strike-nya. Tadi saya lihat tuh lagi ada boilingannya mas ya. Iya, benar. Gercep banget. Mas Angga langsung lempar dan langsung strike ini. Cakalang mas ya. Cakalang. Cakalang. Kalau di sini apa namanya mas? Belereng. Belereng. Oh Iya. ini dia belereng. Tapi size-nya lumayan besar nih. Size 4 kilo ada ya. 4 kilo. 6-7 kilo. 6-7 kilo. 6-7 kilo. Luar biasa. Dan ini ikan yang schooling fish. Jadi banyak banget pasti di sekitaran rumpun ini. Oke, mancing manis strike back. Mantap. Dan sekarang waktunya kita pulihin tenaga, kita mau masak ikan hasil tangkapan tadi. Ikan tongkol nih, mau dimasak apa Mas Mujid? Kita coba pakai resep dari nenek moyang saya. Kita bikin tongkol sambal balado. Wih, cocok masuk. Oke lah, langsung kita mulai Mas. Ikan tongkol yang kaya akan protein dapat membantu memperbaiki jaringan otot yang lelah setelah aktivitas memancing kita tadi. Walaupun ikan tidak digoreng atau direbus terlebih dahulu, rasanya tetap dijamin nikmat nih Strike Big Mania. Karena membuat bumbu-bumbunya bisa meresap sempurna, makin gak sabar nih. Akhirnya, ikan tongkol balado sudah jadi nih Strike Big Mania. Melihat penampilan hasil akhirnya, bikin ngiler dan menggugah selera makan banget ya. Luar biasa wena apple Mas. Rasanya tuh gimana ya, kaya banget. Jadi rempahnya tuh benar-benar apa ya Mas ya, tuh meresap banget sampai ke dalam. Terus juga yang unik biasanya kan tongkol itu digoreng sebelum dicampur sama bumbunya Mas ya. Tapi kali ini nggak tanpa goreng dan ternyata tongkolnya justru makin juicy dan unik banget rasanya, luar biasa. Mancing mana Strike Back? Mantap!